Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Jemaat Kristus Indonesia, Sunter. Saya percaya hari ini Tuhan memberkati dan melindungi Anda semua. Mari siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Mari saudara, siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di pagi ini dengan keadaan baik dan sehat. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita akan membaca pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita akan pujikan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu menolong dan menghidupkan setiap kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam lembah
7 ayat 4 mengatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati Tuhan. Mari kita diam di rumah Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau rindu dengan Tuhan. Satu hal yang hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih jauh lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita dengan kesungguhan hati memuji Tuhan, karena Allah lah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita terus diam di rumah Tuhan menikmati setiap hari. Mari kita akan pujikan diri kembali. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih jauh lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih jauh lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih jauh lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Mari kita akan bersuka cita untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mari kita akan pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita akan bersuka cita untuk Tuhan karena kebaikan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya undang untuk semua boleh bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita untuk Tuhan, bertepuk tangan memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita diberkati oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan. Meskipun lewat online tidak akan mengurangi kehadiran Allah di tengah-tengah kita, ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami memuji Tuhan Yesus. Engkau kepala gereja kami, Tuhan mengerti akan keberadaan kami masing-masing saat ini. Kami masih melaksanakan ibadah secara online, Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dan akan memberkati seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya dalam kami belajar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja memberkati kami, memberkati yang mendengarkan, memberkati yang menyampaikan. Biarlah kebenaran Allah dinyatakan lewat ibadah kami pada saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bicaralah kepada kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini tanggal 20 Maret ya 2022, kita masuk ke masa Advent yang ketiga, menjelang Prapaskah atau menjelang peringatan kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, minggu ini minggu yang ketiga ya. Dan masa Prapaskah ini, Advent Prapaskah ini dilaksanakan ada 7 minggu jedahnya ya. Dimulai dari Rabu Abu kemarin tanggal 2 Maret dan kemudian sampai nanti menjelang hari Jumat Agung ya, Saudara, puji Tuhan. Dan apa maksudnya ada masa Advent? Saudara, mungkin nggak terbiasa bagi kita, tapi kita kembali lagi ke apa yang diajarkan Tuhan atau apa yang tertulis di dalam firman Allah, tidak jelas-jelas, tapi kita mau sama-sama ya, sama-sama mempersiapkan diri. Masa Advent itu masa penantian atau mempersiapkan diri, terutama di sini menjelang Paskah ya. Kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam masa ikut mengenang masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Karena nanti puncaknya Yesus akan mati di kayu salib ya, Saudara. Dan kita benar-benar ikut sama-sama merenungkan bagian ini supaya betul-betul Tuhan mempersiapkan hati kita bagaimana menghayati akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Ya, ada masa penantian, ada masa persiapan, dan ada masa benah diri, Saudara. Ya, benah diri maksudnya mempersiapkan mana yang tidak beres, yang belum siap begitu. Kita mempersiapkan diri, benah diri lewat puasa. Ada namanya puasa pantang, puasa Senin, Rabu, Jumat seperti itu. Kemudian masa berdoa bersama-sama ya, dalam keluarga kita diadakan doa bersama-sama dan juga bersaksi, Saudara ya, bersaksi bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Seperti ini yang boleh kita persiapkan diri mengingat akan masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, Saudara. Baik, sebelum kita jauh mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak Saudara kita sama-sama menyaksikan film kisah tentang apa yang terjadi pada saat sebelum Yesus disalibkan. Mari kita saksikan. 6 days before the Passover, Jesus went to Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from death. They prepared a dinner for him there, which Martha helped serve. Lazarus was one of those who were sitting at the table with Jesus. Then Mary took a whole pint of a very expensive perfume made of pure nard, poured it on Jesus' feet, and wiped them with her hair. The sweet smell of the perfume filled the whole house. One of Jesus' disciples, Judas Iscariot, the one who was going to betray him, said, "Why wasn't this perfume sold for 300 silver coins
given to the poor. He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. He carried the money bag and would help himself from it. Leave her alone. Let her keep what she has for the day of my burial. You will always have poor people with you. But you will not always have me. A large number of people heard that Jesus was in Bethany, so they went there, not only because of Jesus, but also to see Lazarus, whom Jesus had raised from death. So the chief priests made plans to kill Lazarus too, because on his account many Jews were rejecting them and believing in Jesus. Ya, baik saudara, luar biasa ya, kita bisa menyaksikan itu kira-kira terjadi seminggu sebelum Yesus disalibkan, saudara, ya, masa Prapaskah. Baik, kita mau bersama-sama melihat kembali dari Yohanes pasal yang ke-12, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Puji Tuhan, kita semua sudah berkali-kali ya, kita mendengar kisah ini dan juga membaca bagian firman Tuhan ini, saudara. Tapi kita saat ini bersama-sama mau merenungkan. Saya ambil tema, selagi masih ada kesempatan, ya, apa yang akan kita lakukan, saudara. Mari kita sama-sama saksikan. Tadi film yang kita saksikan, pada waktu itu terjadi di rumah Simon si Kusta, saudara. Ternyata Simon si Kusta itu ada di Betania, ya. Rumah Simon si Kusta itu adalah suami Marta, atau mungkin bekas suaminya, begitu, saudara. Tapi jelas di situ kekerabatan, persaudaraan luar biasa yang terjadi di dalam keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Di Betania ini terkenal sudah, itu keluarga yang menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Setiap Tuhan Yesus datang ke Betania, Tuhan Yesus mampir di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Ingat, saudara, beberapa waktu sebelumnya Yesus juga datang ke situ, dilayani, dijamu, seperti pernah kita saksikan, ya. Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan Yesus mengajar. Marta melayani. Itu memang mereka lakukan seperti itu, menyambut Yesus, kedatangan Yesus di tengah-tengah keluarganya. Betania dengan Yerusalem itu hanya 3 km
meter jaraknya, jadi nggak terlalu jauh hingga Yesus bisa datang mampir ke sana. Puji Tuhan saudara. Tapi apa di sini yang mari kita sama-sama berpikir apa yang dilakukan Maria begitu luar biasanya ya, kesempatan yang dimiliki oleh Maria itu seperti apa saudara ya. Ternyata Maria dari ayat yang ketiga ya, saya ulang kembali lagi saudara coba di sini ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Luar biasa yang dilakukan oleh Maria. Kenapa Maria bisa melakukan hal ini? Karena Maria mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Beberapa waktu, kira-kira berapa bulan begitu ya, kalau kita baca dari Alkitab, Yohanes pasal yang ke-11 itu peristiwa tentang kebangkitan Lazarus, ya, dibangkitkan dari matinya oleh Yesus, itu menjadi satu pengalaman atau satu peristiwa yang sangat-sangat berkesan mendalam bagi Maria, bagi keluarga ini saudara. Sehingga betul-betul Maria memiliki satu kesempatan yang indah. Kembali lagi pada saat Yesus datang ke Betania dan diadakan perjamuan untuk Yesus di situ. Itu merupakan satu ucapan syukur Maria dan keluarganya untuk menjamu atau melayani Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Dan kemudian yang indah, Maria tidak menyayangkan atau tidak berhitung-hitungan dengan harta yang dia miliki. Setengah kati atau setengah liter ya, minyak wangi narwastu yang mahal harganya itu kira-kira kalau dijual ada 300 dinar, itu satu tahun upah bekerja ya. Jadi gajinya dikumpulkan selama 1 tahun, kira-kira dapatkan itu minyak setengah liter saudara ya, banyaknya. Itu yang dilakukan Maria. Benar-benar Maria mencintai Tuhan Yesus, menghargai Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, benar-benar mengindahkan hari yang spesial, hari yang istimewa itu. Ada kesempatan Yesus datang mampir ke Betania dan diadakan perjamuan makan seperti tadi yang kita saksikan dalam video ya saudara ya. Begitu luar biasanya, dan Maria dengan sukacita, dengan senang hati, bagiannya sudah ada. Marta melayani tamu-tamu, melayani Tuhan Yesus, kemudian Lazarus makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus saudara. Nah, dijamu seperti itu, dihargai, dihormati. Lalu Maria memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya itu, kemudian dituangkan atau ditaruhkan, dicurahkan ke kaki Tuhan Yesus ya. Kemudian menyeka dengan rambutnya. Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar satu pengorbanan, satu penghargaan yang luar biasa. Mahal harganya, tapi Maria bisa melakukannya karena hatinya sungguh-sungguh mencintai Yesus dan menghargai, menghormati Tuhan Yesus. Benar saudara, luar biasa. Kalau kita punya kesempatan seperti ini, indah sekali. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus senang, dan Tuhan Yesus menghargai kita juga. Dan kemudian apa yang dipikirkan Maria saudara? Maria melakukan hal ini dengan sepenuh hatinya. Satu kesempatan yang luar biasa. Maria memiliki kesempatan kembali untuk melayani Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan Yesus, untuk bersaksi saudara ya. Maria bersaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya di situ ya. Maria betul-betul menghargai kesempatan yang ada ini, nggak mau sia-siakan. Pasti ada, mungkin mereka karena udah terbiasa ya, Tuhan Yesus kalau mau pergi kemana mampir, mau pergi ke Yerusalem atau dari mana mampir ke Betania. Seringkali itu yang terjadi karena ini keluarga yang sangat dirindukan oleh Tuhan Yesus karena pelayanannya yang luar biasa seperti itu saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus benar-benar ada di sana. Dan teman-teman Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus ada sama-sama juga menerima perjamuan yang indah, pelayanan dari keluarga Maria yang luar biasa, hangat, dan kemudian rame ya saudara ya, rame betul-betul hadir mereka semuanya dengan senang hati, dengan sukacita. Ini satu, saya berpikir begini saudara, kalau keluarga benar-benar mencintai Tuhan itu, suasana dalam rumah itu benar-benar juga hangat begitu ya,
satu dengan yang lain, family, teman-teman itu bisa akrab, bisa welcome di rumah itu. Saudara, ini memang satu karunia juga, orang bisa menerima tamu dengan senang hati, dengan terbuka, itu luar biasa. Dan khususnya buat keluarga Maria, Martha, dan Lazarus ini, mereka betul-betul luar biasa mempersiapkan diri hadirnya Yesus di tengah-tengah keluarga. Nah, Bapak Ibu di sini, satu kesempatan yang diambil oleh Maria. Maria tidak mau kehilangan kesempatan itu dan melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh untuk menjamu atau melayani Tuhan Yesus, bersaksi juga kepada orang-orang teman-temannya yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana dengan Yudas, saudara? Apakah Yudas juga punya kesempatan? Kesempatan yang seperti apa yang dimiliki oleh Yudas? Ayat yang keempat saya bacakan bagian ini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia atau menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nah, saudara, ini bagus sekali sih, ya. Perhatiannya Yudas Iskariot ini, wah bagus banget, dia memikirkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, saudara. Menegur Maria itu dengan pemborosannya. Kenapa kamu boroskan uang segini, 300 dinar lebih, itu gaji 1 tahun, dibelikan beras atau dibelikan sembako, apalagi sekarang minyak mahal begitu, saudara, ya. Belikan itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Berapa banyak orang miskin yang akan menerima persembahan atau dapat tertolong dengan sedekah ini. Itu yang ada di dalam pikirannya Yudas. Itu bagus, tetapi apa di balik itu, saudara? Ada motivasi, ya. Ada motivasi yang di balik care-nya Yudas Iskariot ini. Berarti dia kasihnya nggak tulus, saudara. Kasihnya nggak sungguh-sungguh mengasihi, hanya supaya dilihat orang, oh Yudas itu baik, Yudas itu perhatian, Yudas itu memikirkan nasib orang susah, nasib orang miskin, seperti itu, saudara. Ternyata apa? Bagaimana, siapa Yudas ini? Yudas ini seorang bendahara dalam kelompoknya murid-murid Tuhan Yesus. Dia dipercaya pegang uang sebagai bendahara, saudara. Dan ternyata dia dikatakan sebagai pencuri. Yang mencuri, sering menggunakan uang yang disimpannya, uang kelompoknya, ya, kelompoknya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu, ya, dipakai sembarangan aja, saudara. Jadi dia dikatakan sebagai pencuri uang yang bukan miliknya. Ini dia motivasinya. Yudas itu tidak murni, bukan pemikiran orang-orang miskin. Karena apa? Tuhan Yesus katakan di sini, ayat yang ke-6, ya, saya bacakan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Nah, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada memberikan satu solusi, ya, memberikan satu supaya keadaan nggak keruh dan sebagainya. Itu seolah-olah kan si Yudas itu marah atau negur Maria itu, mengapa kamu melakukan ini, seperti itu, saudara. Tapi sini Yesus dengan bijaknya, ya, biarkanlah. Yesus katakan biarkanlah, Maria sudah melakukan yang terbaik. Ya, dia sudah melakukan apa yang dia bisa lakukan dan memberikan yang terbaik untuk menjadi satu persiapan penguburanku, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pesta seperti itu, kemudian ucapan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya serentak langsung kaget, ya. Wah, apa yang dimaksud persiapan penguburanku? Rupanya di sana banyak orang yang belum mengerti juga tentang apa kelanjutannya. Yesus sudah seringkali mengajarkan tentang persiapan penderitaan yang akan dialami itu, ya. Mereka belum benar-benar memahami itu. Sehingga pada waktu Yesus katakan, Maria sudah melakukan yang terbaik, memberikan persiapan penguburanku. Bahkan di kitab Injil Matius maupun Markus, saudara, ada paralelnya di sana. Dikatakan benar-benar
Maria mempersiapkan, meminyaki tubuhnya Tuhan Yesus, persiapannya untuk dikuburkan nanti, saudara. Persiapan untuk dia mati, seperti itu. Sedangkan Yudas, Yudas dikatakan orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi engkau tidak akan selalu bersama-sama dengan aku. Katakan demikian ya. Jadi di sini satu pelajaran yang diingatkan buat kita juga. Yudas di sana menggebu-gebu, seolah-olah baik dan mau melayani, tetapi pelayanannya tidak tulus karena ada motivasi. Motivasinya Yudas apa, saudara? Akhir hidupnya atau tujuannya Yudas apa? Dia pegang kas ya, pegang kas sebagai bendahara di dalam kelompoknya murid-murid Tuhan Yesus itu, saudara. Sebagai orang yang dipercaya begitu, saudara, tapi menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena Yudas mempunyai rencana nanti kalau seumpama itu dijual, uangnya bukan dibagikan kepada orang miskin, tapi masuk dalam kasnya dan mungkin juga dalam kantongnya. Jadi sudah ada hal yang tidak benar seperti ini, saudara ya. Dia menipu, dia mencuri, dia melakukan hal yang tidak benar. Dan Tuhan Yesus sangat bijak sekali dikatakan atau menegurnya kepada Yudas ini. Orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Itu satu peringatan, satu tanda-tanda persiapan bagaimana kamu selanjutnya. Ya, di sini akhirnya apa yang terjadi dengan Yudas? Bapak Ibu, Yudas kalau Bapak Ibu lihat nanti baca di dalam Matius ya. Bukan Matius tapi Markus di sana. Markus itu selanjutnya setelah Maria mengurapi Yesus, kemudian selesai Yudas dengan peristiwa ini, kemudian Yudas pergi meninggalkan kelompok ini, pergi ketemu dengan para imam, saudara. Untuk apa? Untuk bersepakat, mempunyai kesempatan bersepakat dengan para imam di mana nanti Yesus akan dijual. Jadi setelah peristiwa itu Yudas meninggalkan rombongannya ini, ada kesempatan pergi, malam itu juga pergi karena peristiwa ini terjadi nggak lama sebentar lagi Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Sehingga Yudas punya kesempatan bersepakat dengan imam-imam kepala untuk menjual Yesus dengan harga berapa, kesepakatan dengan harga berapa, dan itu dilakukan, saudara. Benar. Ya, akhirnya betul-betul Yudas mempunyai kesempatan untuk menjual Yesus. Sudah deal harganya berapa, 30 keping perak, saudara. Kemudian dikasih tahu di mana nanti ditangkapnya, kapan, dan kemudian seperti apa caranya, dikasih tahu kronologisnya nanti seperti apa. Benar, tempat rahasia itu tempat di Taman Getsemani, nanti Yesus akan ditangkap dengan ciuman Yudas Iskariot, itu orang yang dicium itu yang akan ditangkap. Itu jadi kesempatan yang dilakukan Yudas seperti itu. Dan akhirnya apa kesempatan seperti ini? Akhirnya kesempatannya Yudas menyesal, tapi Yudas tidak bertobat, menyesal dari dosanya, tetapi dia tidak bertobat. Tapi dia pergi gantung diri, saudara, di end-nya di sana. Karena Yudas melakukan hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang indah, saudara. Tapi inilah nasibnya Yudas. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya tidak sungguh-sungguh dilakukan dengan baik. Ya, tidak sungguh-sungguh dia melakukan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, satu pelajaran ya, kita bersama-sama masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, apa yang mau kita lakukan? Tuhan Yesus katakan di sana dari ayat yang berikutnya, saudara. Jadi ya, maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, kita sama-sama melihat, saya mau bacakan bagian firman Tuhan, saudara. Ini respon atau tanggapan Tuhan Yesus terhadap peristiwa yang terjadi di tengah keluarganya Maria. Ya, saya bacakan dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-13, demikian, saudara. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ya, akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi ini peristiwa yang sama, Yesus diurapi oleh Maria di Betania, saudara. Jadi Tuhan Yesus tambahkan di sini, jadi peristiwa yang dilakukan atau kegiatan
pengorbanan, persembahan Maria dilakukan dengan tulus hati itu menjadi satu contoh teladan ya untuk melayani Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak hitung-hitungan dengan harta benda dan sebagainya. Saudara, benar-benar Maria tulus, dia mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Lagi masih ada kesempatan ya, Maria sedikitnya mengerti karena waktunya sudah dekat. Yesus sering mengajarkan demikian, waktuku sudah dekat ya, anak manusia akan diserahkan ke orang-orang berdosa, ke tangan orang berdosa. Saudara, itu dia. Jadi Maria masih ada kesempatan, ada Yesus datang bersama-sama di rumahnya, dijamu dengan sukacita dan kemudian meminyaki kaki Yesus dengan menyikat dengan rambutnya. Satu pengorbanan, satu kerendahan hati yang ditunjukkan Maria kepada Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Jadi demikian. Jadi setiap Injil diberitakan di seluruh muka bumi ini, peristiwa ini menjadi peringatan untuk mengenang pengorbanan kasihnya Maria kepada Tuhan Yesus dalam melayani, dan juga pengorbanan persiapan Tuhan Yesus yang akan disalibkan. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh mengambil satu komitmen, satu persiapan diri lagi ya, pembenahan diri. Selama ini saya melakukan seperti apa? Apakah bisa kita mengenang atau mencontoh, meneladani kehidupan Maria yang begitu karena mendapatkan cinta kasih, karunia kasih sayang dari Tuhan Yesus, kemudian dia lakukan yang luar biasa. Saudara, seberapa banyak kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, itu yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Selagi masih ada kesempatan, Bapak Ibu, jangan sampai ada satu kisah ya, ada anak kecil, dari kecil sekolah minggu deh, ditanya, kamu mau jadi apa? Mau melayani? Ya, anak kecil gampang aja ya dikasih tahu untuk melayani Tuhan, oke melayani. Kemudian menginjak dewasa, pemuda, dia sekolah, SMA, sudah sibuk dengan pekerjaannya, kemudian bekerja. Saudara, ditanya, bagaimana melayani kamu? Nanti saja, masih ada waktu, nunda-nunda. Dan sampai akhirnya sudah rumah tangga, sibuk lagi dengan kesibukan yang lain. Saudara, untuk Tuhan nggak tahu nomor berapa, melayani Tuhan seperti apa, motivasinya dan tujuannya nggak jelas. Saudara. Dan kemudian sampai akhirnya menjelang sudah lanjut usia, dia pikir masih muda, gagah perkasa, nanti masa depan masih ada waktu lagi melayani Tuhan, tunda seperti itu, dan akhirnya tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, saat-saat ini masa-masa yang sulit ya, memang dengan perang Rusia, Ukraina, dan kita doakan supaya tidak berlanjut begitu saudara, karena sudah banyak orang yang susah dengan peristiwa ini. Dampaknya ke negara kita juga, negara-negara yang lain juga, masalah ekonomi dengan lonjaknya harga-harga barang yang naik saudara, itu sangat membawa dampak yang sangat sulit. Oleh sebab itu mari, kesempatan masih ada saudara, kita sehat, kita kuat, lakukanlah ya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang ada pada kita. Tuhan nggak minta setengah kaki dari minyak narwastu yang mahal, yang harganya 1 tahun gaji kerja kita ya saudara, enggak itu, tapi apa yang ada yang sungguh-sungguh menjadi kesukaan atau yang memberkati kita, kita lakukan, kita persembahkan, kita berikan saudara ya, dalam melayani Tuhan. Kita dipercaya Tuhan kok ya, dipercaya Tuhan dengan uang yang gaji kita, uang yang ada pada kita, kita kelola dengan baik untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kekuatan kesehatan yang baik yang Tuhan berikan juga, itu masih diberikan Allah kepada kita. Lakukan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengaminkan firman Tuhan ini. Contohlah Maria yang begitu mengasihi Tuhan Yesus, berkorban, tidak menyayangkan apa yang dia miliki, bahkan rambutnya pun dipakai untuk melakukan hal yang seperti itu saudara ya, menyeka kaki Yesus pasti juga nggak bersih-bersih banget ya, karena jalan terus Yesus melayani, kemudian dipakai untuk menyeka kaki Yesus, dan persembahan yang indah yang Yesus hargai dan Yesus terima dengan senang hati, dengan sukacita, sehingga
perbuatan pelayanan Maria menjadi contoh teladan dalam mengabarkan Injil, bersaksi tentang kasih Tuhan, dan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sungguh kami memuji Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi persembahan kami yang memuliakan Tuhan. Kami rindu dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan selagi masih ada kesempatan. Selagi kami masih sehat, selagi kami masih bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan, memberkati kami yang sungguh-sungguh ada dalam naungan kasih Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan luar biasa, memberkati banyak orang dan melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Allah kepada kami. Di mana saja kami berada, apapun juga yang kami lakukan, biar kami memuliakan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan Yesus Kristus, melayani sesama dan melayani sesama lebih lagi dan lebih lagi. Inilah doa kami, dengar dan kabulkan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya
Ibu Pendeta Wiwi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saudara untuk menjadi mengingatkan dan mengajar sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Mari saudara menyambut firman Tuhan ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, marilah arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua, untuk menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, tetap setia, tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Dikala hidupmu menghadapi setiap masalah, Tuhan selalu menolong dan menggendong. Mari tadakanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Ibu Niniwati tanggal 16 Maret, Ko Acen 18 Maret, Mary 19 Maret, Ferianto 20 Maret. Mari saudara kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada Ibu Niniwati tanggal 16 Maret. Kami percaya berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Berkati masa depannya, berkati Pak Amos suami dan ketiga anaknya. Biar sungguh-sungguh Tuhan menjaga Ibu Niniwati supaya tetap setia dan teguh di dalam iman percaya. Tuhan Yesus, kami membawa doa juga buat Ko Acen tanggal 18 Maret yang berulang tahun. Berkati Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, iman selalu di dalam Engkau, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari menjadi santapan rohaninya. Dan Tuhan, masa depannya ada di tangan Engkau. Tuhan memberkati Ko Acen bersama keluarganya. Tuhan, kami membawa juga untuk anakmu Mary tanggal 19 Maret yang berulang tahun. Berkati Mary dalam kehidupannya sebagai istri. Tuhan menopang dia bersama Ujang Tuhan.
biar sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya. Tuhan menopang iman, memberikan rezeki sandang pangan dan iman yang teguh di dalam Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa terakhir untuk Ferianto yang berulang tahun tanggal 20 Maret hari ini. Berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, rezeki sandang pangan Tuhan curahkan yang melimpah kehidupannya. Bersama Fong-Fong, mereka membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok bersama keluarga. Kita berdoa tetap pertama untuk bangsa dan negara yang menghadapi segala macam tantangan ke depan, yaitu krisis ekonomi, krisis kesehatan karena COVID yang masih ada, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk turun penularannya, juga kasus keamanan, biar Tuhan menjaga bangsa ini dari segala hal yang hendak mengganggu keamanan bangsa kita, juga untuk krisis menghadapi bencana alam. Kita doakan pemindahan ibu kota dari Jakarta kepada kota Nusantara yang kemarin sudah mereka bersatu bersama gubernur. Kita juga berdoa untuk kedamaian Rusia dan Ukraina, sehingga sungguh-sungguh Tuhan ikut campur tangan dalam pendamaian mereka supaya tidak berdampak negatif. Kita juga berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID yang masih ada. Biar Tuhan tuntaskan, musnahkan semua virus itu di bumi Indonesia. Kita juga berdoa untuk GJKI Nasional dan GJKI Sunter. Menghadapi pasca bulan depan, bulan April, kita doakan pasca untuk GJKI Nasional dan pasca untuk GJKI Sunter. Biar Tuhan memberkati setiap acara yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin dan Jumat mengadakan menara doa lewat Zoom. Saudara boleh mengajak teman-teman dan boleh bergabung bersama untuk belajar firman, untuk memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, syafaat untuk orang-orang dan suku-suku yang terabaikan, bahkan untuk doa-doa kesembuhan. Tuhan memakai menara doa ini dengan luar biasa. Juga setiap hari saya mengirimkan sebuah program yang bernama Setitik Embun Pagi. Durasi hanya 2-3 menit untuk saudara bisa merenungkan firman dan berjaga-jaga. Ya, jikalau saudara dikirimkan, tolong dilihat dan didengarkan sampai habis. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Mengapa Maria melakukan pembasuhan kaki Yesus dengan minyak yang mahal? Dari Yohanes 12 ayat 3. Yang kedua, apa respon Yudas dan mengapa Yudas berkata demikian? Dari Yohanes 12 ayat 5 dan 6. Yang ketiga, apa respon Tuhan Yesus terhadap Maria dan Yudas? Dari Yohanes 12 ayat 7 dan 8. Terima kasih untuk kesabaran saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya berkat Tuhan selalu menyertai saudara-saudara dan saya. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah online GJKI Sunter di minggu depan di waktu yang sama. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati. Shalom.